Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah mekanika kita, di mana pada hari Kamis yang lalu kita sudah sampai di perumusan persamaan gerak untuk kasus gaya sentral, di mana sekarang kita akan melakukan spesialisasi di gaya sentral yang bentuknya adalah gerak gaya kuadrat terbalik, ya, di mana sudah dijelaskan di beberapa kesempatan bentuknya itu mirip-mirip dengan persamaan gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi universal dan juga yang gaya elektrostatik. Jadi yang mirip, jadi yang bentuknya itu ada faktor 1/r kuadratnya. Nah, kalau di persamaan gerak yang kemarin kita sudah mencoba kita sudah meninjau satu contoh saja, ya, meninjau satu contoh saja, yaitu kalau misalnya dia 1/k⁻³ gitu ya, misalnya, atau enggak yang sebentar. Yang kita lihat di contoh waktu hari Kamis yang lalu itu sebentar. Ya, 1/r⁻³ gitu ya. Kalau sekarang kita spesifik ke yang 1/2, ya, 1/2 atau yang inverse square root. Ya, ini seperti yang mungkin teman-teman pernah lihat di video pembelajaran sebelum mengakses kuliah ini. Anda diharapkan untuk mampu memahami gaya kuadrat terbalik dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan gerak partikel, kemudian menjelaskan komponen persamaan gerak, dan juga menghitung berapa energi potensi efektifnya, kemudian mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan gerak partikel akibat gaya kuadrat terbalik menggunakan koordinat polar. Ya. Jadi itu ininya, tujuannya. Ini yang saya dapatkan dari silabus, ya. Dari silabus itu tujuannya seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja bahwa yang dimaksud dengan gaya kuadrat terbalik itu formulasinya adalah seperti berikut. Di mana kalau dalam bentuk vektor dia ditulis seperti persamaan berikut, ya. F sebagai fungsi dari R posisi adalah sama dengan konstanta dibagi R kuadrat, di mana R kuadrat di sini tentu saja tidak lagi bentuknya vektor tapi sudah besarnya dikuadratkan, kemudian nanti dia dikalikan dengan R topi sebetulnya. Nah, ini R topinya ini direpresentasikan dalam bentuk R vektor, ya, posisi dalam bentuk vektor dibagi dengan besarnya, ya, sehingga bentuknya seperti ini, di mana K ini konstanta, yang konstantanya itu bisa bernilai positif atau negatif, ya, bisa positif atau negatif. Kalau gaya gravitasi, karena dia bentuknya itu minus G besar M kecil, maka dia dan M besar dan M kecil itu tidak negatif, ya, maka dan juga G-nya juga tidak negatif, maka K-nya ini menjadi negatif. Tapi kalau gaya Coulomb itu dia bisa positif kalau misalnya Q besar dan Q kecil itu satu jenis. Kalau positif-positif, maka K-nya akan positif. Kalau negatif-negatif, maka dia akan negatif. Tapi kalau muatannya itu positif dan negatif, maka dia akan seperti pada gaya gravitasi. Ya. Nah, nilai K ini. Nah, kalau nilai K-nya itu positif, maka dia disebut sebagai gaya repulsif, tolak menolak. Tapi kalau K-nya itu negatif, maka dia disebut sebagai gaya yang sifatnya tarik-menarik atau atraktif. Nah, untuk jenis gaya ini agak
mudah untuk menyelesaikan energi potensial efektifnya, di mana bila kita integrasikan FR terhadap DR, nanti akan kita dapatkan komponen radial, ya, komponen radial dari fungsi energi potensial tersebut. Kemudian yang komponen ininya, ya, yang komponen sentripetalnya ini sama dengan L kuadrat per 2mr kuadrat, ya, di mana perumusan mengapa hasilnya seperti ini, silahkan rujuk kembali di materi kuliah pekan yang lalu karena sudah disampaikan dari mana dia berasal. Nah, kemudian untuk energi potensial efektifnya, ya kita tinggal menghitung saja, ya, kita tinggal menghitung saja, menggabungkan antara komponen yang radial ini dengan yang sentrifugal ini sehingga didapatkan V potensialnya atau energi atau fungsi energi potensial efektifnya, yaitu sama dengan K per R ditambah L kuadrat per 2mr kuadrat, di mana segmen L kuadrat per 2mr kuadrat akan lebih cepat mati daripada K per R, karena lihat yang satu ini, ya, dalam komponen energi potensial efektif, yang satu itu dibagi R, yang satu lagi dibagi R kuadrat. Tentu saja kalau R kuadrat, 1 per R kuadrat akan lebih cepat lenyap, ya, seiring R-nya itu bertambah besar, ya, semakin jari-jari atau daerah di mana gaya sentral itu mempengaruhi itu semakin jauh, maka si komponen sentrifugalnya itu menjadi lebih cepat mati daripada yang radialnya. Kemudian, ya, oh ya, apa lagi ya? Seperti yang mungkin kemarin sudah diinikan, ya, sudah mungkin disinggung, kita akan gunakan di mana L-nya ini atau momentum sudutnya ini konstan, jadi sudah berupa suatu nilai tertentu, ya. Kita tidak perlu tahu atau tidak perlu mencari bagaimana fungsi dari L karena dia dianggap konstan, memenuhi syarat dari itu, kekonservatifan dari gaya inverse square law yang kita tinjau, ya, seperti itu. Nah, sehingga ilustrasinya bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya ada sebuah massa M besar, di mana ini adalah M utamanya, memberikan gaya sentral kepada M kecil, ya. Nah, dan trajektori atau lintasan pada M kecil yang akan nanti kita lihat, pada dasarnya kita nanti akan membuat perubahan koordinat dari koordinat awal, ya, Y0 X0 menjadi koordinat baru yang posisinya tepat di tengah, ya. Bukan tepat di tengah, tapi tepat berada di posisi dari si M besar ini, ya. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap M dengan gayanya adalah gaya inverse square law. Dengan R-nya ini adalah jarak dari massa pemberi gaya tersebut pada massa yang kecil. Oh, sebentar. Ini saya ini dulu, stop share dulu karena oh ya, bentar ya. Saya kembalikan lagi. Tadi sudah kita lihat ininya, apa namanya? Oh, bentar, sambil saya buka juga EduNext mekanikanya. Ya, untuk pekan ini kita belajar ya ini apa aja yang akan kita pelajari di sini. Persamaan gerak gaya kuadrat terbalik, kemudian melihat bagaimana bentuk grafiknya, kemudian bagaimana solusi persamaan geraknya, dan tinjauan ulang grafik gaya kuadrat terbalik, ya. Oke, kita kembalikan ke ini. Nah, ini jadi kalau misalnya kita gunakan persamaan gerak yang kemarin kita bahas itu, ya,
yang bentuknya itu ada U-nya atau 1/U, ya, maka prosesnya sama. Jadi gaya inverse square law-nya kita ubah dia dalam bentuk U seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan F1/U ini ke dalam persamaan gerak. Sehingga kita nanti akan dapatkan persamaan seperti ini, dan kita ini ulang, ya, kita rearrange gitu ya. Kita atur ulang sedemikian rupa sehingga nanti akan kita dapatkan persamaannya menjadi seperti berikut, ya. Persamaannya menjadi seperti berikut. Di mana nanti apa ini namanya? Kita punya faktor ini min M per L kuadrat K dikurangi U sama dengan D kuadrat U per DT kuadrat. Nah, ini ya, sebelum nanti kita akan melangkah bagaimana penyelesaian dari U, ya, penyelesaian dari fungsi U yang merupakan 1/R, kita lihat dulu ke grafik energi potensial, ya. Grafik energi potensial efektif V sama dengan KR ditambah L kuadrat per 2MR kuadrat, itu bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, tadi disebutkan, ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa apa namanya, K, ya, nilai dari konstanta K bergantung kepada gaya sentralnya bisa bernilai positif atau negatif atau bahkan 0. Ya, atau bahkan 0. Jadi kalau di sini Anda lihat representasi energi potensial efektif dengan gaya sentralnya bersifat inverse square law, ya, bersifat inverse square law, maka saya bisa sebetulnya menggambar beberapa ini profil dari energi potensial efektif, ya. Nah, yang umumnya akan kita temui dalam perkuliahan ini, ya, adalah yang nilainya negatif, K-nya negatif, dengan L-nya itu tidak sama dengan 0, tapi konstan. Ya, konstan tapi tidak bernilai 0. Artinya momentum sudutnya ada, nilai momentum sudutnya itu ada, dan ini apa namanya, nilai K-nya ini negatif seperti minus GMM sama apa namanya, K konstanta apa namanya, elektrostatik dikalikan dengan Q1 Q2. Nah, maaf. Nah, artinya yang garis biru ini, menandakan kalau misalnya gayanya itu saling tarik menarik, ya, tarik menarik dengan momentum sudut yang konstan, maka dia profilnya adalah garis yang biru ini. Kalau misalnya gayanya itu adalah tolak-menolak dengan momentum sudut yang konstan, maka dia akan menghasilkan grafik yang warnanya orange yang di atas ini. Ya. Grafik yang orange seperti ini. Nah, ini nanti akan penting karena bentuk lintasan yang nanti akan dihasilkan bergantung kepada ini. Bergantung kepada profil dari energi potensial efektif ini dengan nilai energi total yang sebetulnya dihasilkan. Ya, dengan energi total yang sebetulnya dihasilkan. Jadi kalau misalnya energi totalnya itu di bawah titik minimum, jadi kalau misalnya saya punya energi punya suatu bilangan energi ini, karena ini adalah grafik energi terhadap jarak gitu ya. Jaraknya ini jarak R, ya, dan misalnya diketahui bahwa energinya itu adalah sama nilainya dengan nilai minimum dari kurva yang biru ini, maka orbitnya nanti bisa dipastikan dia bentuknya lingkaran misalnya. Kalau dia misalnya kalau dia misalnya nilainya itu di atas nilai minimum ini tapi masih berada di bagian bawah gitu ya, misalnya seperti ini,
misalnya dia jadi kalau misalnya energi totalnya itu misalnya seperti ini, menyinggung seperti ini ya. Ini mohon maaf, ini gambar saya jelek. Nah ini maka dia itu punya kebergantungan terhadap, punya perpotongan terhadap kurva energi potensial efektif di satu titik saja, sehingga jenis lintasannya itu secara kualitatif bisa dibilang dia itu bentuknya lingkaran karena jari-jarinya hanya satu. Tapi kalau misalnya dia itu memotong di sini, ya, misalnya di sini gitu ya, sehingga nanti akan dihasilkan dua buah jari-jari, yaitu yang ini sama yang ini. Sorry. Ya kira-kira beginilah ya. Nanti ada penjelasannya di slide yang selanjutnya. Maka nanti dia akan memiliki dua buah jari-jari yang satu lebih pendek daripada yang lainnya. Nah, artinya dia akan memiliki bentuk lintasan orbit berbentuk elips seperti itu. Sedangkan kalau misalnya energi totalnya itu misalnya ada di sebelah sini atau ada di sebelah sini, maka nanti orbitnya beda lagi. Dia itu kalau nggak hiperbola atau parabola seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana ini. Kita ini dulu. Itu pointer. Discard saja. Nah, misal kita tinjau secara khusus ya, kasus inverse square law yang atraktif dengan L itu tidak sama dengan 0, artinya ada momentum sudutnya. Maka bisa kita lihat beberapa profil ini ya, misalnya Merkurius dengan bumi, ya, di sini kita lihat bahwa energi total dari planet Merkurius misalnya dia hanya menyinggung di titik minimum ya dari kurva energi potensialnya, maka nanti yaitu tadi menghasilkan orbit lingkaran. Sedangkan kalau bumi itu karena dia itu punya aphelion dan perihelion, punya jari-jari pendek dan jari-jari panjang, maka energi totalnya ya itu berada sedikit di atas atau berada di atas dari fungsi energi potensial efektif dari bumi seperti itu. Atau objek-objek yang lain misalnya tidak harus Merkurius dan bumi gitu ya. Bisa saja elektron tertentu ya. Karena ini juga berlaku untuk kasus elektrostatik, atau misalnya ion-ion tertentu yang mengelilingi pusat dari molekulnya misalnya, ataupun misalnya ada satelit tertentu ya, satelit buatan misalnya yang pada suatu saat dia akan dimatikan itunya sumber energi boosternya ya, sehingga dia akan mengikuti orbit alamiah dari planet yang dia akan observasi misalnya. Nah itu nanti bisa menghasilkan jenis orbit tertentu kalau misalnya energinya itu berada di bawah atau menyinggung titik minimum atau berada di atas titik minimum tersebut. Nah, apakah bisa terjadi kalau misalnya energinya itu di bawah dari kurva, artinya sama sekali tidak menyinggung ya, artinya di bawah sekali misalnya di sebelah sini gitu ya. Apakah bisa seperti itu? Kalau itu penjelasannya kalau tidak salah di buku Atam Arya dijelaskan dia tidak bisa. Ya, kita change saja di sini di buku Atam Arya di halaman berapa ya? Ya, di halaman for energy now discuss the motion particles. Di halaman berapa ya? Nah ini nih. Nah penjelasannya lebih banyak di sini ya. Furthermore, the potential has one earth dependence. The resultant effectivity is obtained by combining. Now let's discuss the motion particle have typically energy diagram. Gambar 7.11 show the
7.11 yang ini ya. Jadi ini adalah energi mini dan ini adalah energi minimum dan ini adalah energi-energi yang mungkin gitu ya. Ini ada 4 skenario untuk satu buah grafik energi potensial efektif yang sifatnya atraktif, yang saling tarik menarik. If the energy of the particle is less than the minimum energy, no physically meaningful motion is possible. Ya, ini ya. Jadi ini energi yang nanti dimiliki oleh partikel itu tidak mungkin berada di bawah energi minimum ini karena nanti hasilnya ya tidak akan menghasilkan physically meaningful motion is possible because this result in r dot being an imaginary quantity. Nah itu jadi menghasilkan r dot atau omega yang nilainya atau kecepatan sudut yang nilainya itu imaginary, bilangan kompleks ya, sehingga tidak mungkin bisa kita dapatkan untuk ininya untuk mencari orbit yang realnya itu seperti apa gitu ya. Kalau secara permainan matematik gitu ya mungkin bisa diselesaikan, tapi it doesn't give any physical meaningful trajectory of a certain object. Jadi di sini ada syaratnya bahwa energi yang nanti akan mempengaruhi gerak ini minimal dia harus menyinggung di kurva yang bawah ini. Artinya orbit minimumnya, artinya orbitnya setidaknya lingkaran, gitu ya. Orbitnya setidaknya lingkaran untuk jenis gaya yang ini. Untuk jenis gaya yang sifatnya atraktif dan memiliki L tidak sama dengan 0. Ya. Nah, if energy of particle in such a way that E is equal to Mn, E is equal to Em atau E is equal to E minimum, ya, there is no radial motion, hence the particle must move in circle of radius R0, gitu ya. If the energy of a particle is greater than zero itu jadi ini, ya. Jadi kalau misalnya energinya ini lebih besar dari 0 atau positif, gitu ya, berada di sini, ya. Mana ini? Is greater than zero, say E is equal to E4 seperti ini. The motion of a particle is unbounded. Jadi trajektori atau lintasan partikelnya itu tidak berupa orbit tertutup gitu loh, ya. Jadi tidak berupa bola, tidak berupa lingkaran, tidak berupa elips. Dia bentuknya unbounded, tidak berujung. Jadi mirip-mirip seperti gerak parabolik atau hiperbol, gitu ya. A particle headed toward the force center can come close as R4. Jadi partikel yang M kecil itu, ya, yang ini, ya, seperti ini. Jadi ini M besar, ini M kecil. Jadi M yang kecil ini bisa sampai sedekat R4 menurut penjelasan di sini, ya. Tapi nanti selanjutnya dia dilempar, gitu, ya. Selanjutnya nanti dia dilempar dengan R yang menjadi membesar lagi, gitu, ya. Tadinya kan di ilustrasi yang ini, ya, ilustrasi yang ini kan tadinya R-nya ini besar, ya, karena dia misalnya si M-nya ini bergerak dari kiri ke kanan, gitu ya, sampai dia ke R yang paling minimum yaitu R0 itu, ya. Kemudian nanti dia dilempar ke sini, gitu ya, dilempar ke sini atau dia lempar ke atas, gitu, ya, sehingga nanti trajektorinya itu menghasilkan fungsi posisi, ya, R yang nanti akan menjauh, ya, akan menjauh dan tidak akan tertutup. Berbeda kalau misalnya energinya itu berada di perpotongan dengan M minimum atau dia menyinggung di dua titik ini. Jadi kalau misalnya energinya itu negatif seperti ini, ya, dia memiliki kecenderungan untuk membentuk suatu closure. Closure itu artinya orbitnya tertutup. Tapi kalau dia itu positif, maka dia akan menjadi unbounded seperti itu. A particle headed toward the force center can come closer, as close as R4, and then must turn back and may go back to infinity. Jadi dia menjauh lagi sampai menuju tangent. We say there is a single turning point R4. Thus, the particle with energy of E yang positif atau energi total yang positif having the assumed form of potential. The motion is unbounded, then there is a single turning point. Nah, kemudian di sini ada
lagi beberapa kasus yang bisa kita tinjau. Misalnya kalau energi totalnya itu adalah 0, ya, dan energi totalnya itu sama dengan EM. EM-nya misalnya E1, gitu ya, as shown in figure. The radial motion of the particle will be confined to the force value of R1 equal to R min, and R is equal to R2 or R max. Gitu. Jadi ini kalau misalnya energinya itu nilainya di bawah 0, ya. Suppose a particle has an energy between E equal to 0 and E. Jadi kalau misalnya energinya itu negatif dan dia berada di antara 0 sampai EM. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya energinya itu di bawah EM, di bawah energi minimum, maka dia tidak akan menghasilkan gerak yang real. Gerak yang menghasilkan gerak yang real, yang ada dia geraknya sifatnya imajiner atau geraknya itu tidak realistis secara fisik. Tapi kalau misalnya dia itu nilainya negatif atau berada di bawah ini, kalau dia itu menyinggung emin maka singular, ya, memiliki orbit yang lingkaran dan jari-jarinya tetap. Sedangkan kalau misalnya energinya itu di S1, ya, maka dia minimal punya R1 dan juga R2, di mana R1 itu adalah jari-jari yang paling pendek, ya. Yang R2-nya adalah jari-jari yang panjang. Okay, actually the motion is confined between the areas of two circles of radii R1 and R2 as shown in figure 712. The motion is periodic with radial period of TR. Jadi nanti si geraknya ini, ya, orbit gerak trajektori gerakannya itu, ya, kalau misalnya ini adalah titik 0, ini adalah titik di mana M besar itu berada, gitu ya. Sedangkan yang bentuknya elips ini adalah gerak ininya, gerak orbitnya. Nah, dia itu nanti juga akan menghasilkan gerak ini, harmonik, gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini disebutkan the motion is confined between the areas of two circles R1 and R2, and the motion is periodic with radial time period of TR, which is the time the particle takes to go from R min to R max and then back to R min. Okay. In figure 712, TR is equal to the time in going from A to B. Jadi dari A ke B. Ya, dari A mana? Jadi dari sini ke sini, jadi pergerakannya seperti ini, kemudian seperti ini, gitu ya. Jadi dia muter-muternya kayak gini, kayak gini, gitu. Ya. Jadi bentuknya orbitnya elips, tapi dia sebetulnya juga muter-muter, gitu ya, melakukan circular motion. Dan periode putarnya itu definisikan sebagai TR seperti ini. Tapi nanti akan kita, ini penghitungannya TR-nya itu total time needed, TR itu untuk satu putaran, sedangkan kalau ini frekuensi osilasi adalah dibutuhkan untuk supaya dari A kembali lagi ke A. Jadi dari A ini kan dia berputar dengan bentuk elips, kemudian dia ke B, kemudian dia ke C, kemudian dia ke D, kemudian dia ke E, F, dan akhirnya kembali lagi ke A, gitu ya. Karena itu, itu nanti akan disebut sebagai frekuensi revolusi, ya. Frekuensi revolusi dari partikel ini mengelilingi pusat, ya, dari dari material yang menyebabkan gaya sentra tersebut. Tapi kalau tapi untuk satu buah putaran, yang mudah tuh sebetulnya kalau kita menganalisa hanya satu buah putaran saja, karena kalau yang ini tuh yang diperlihatkan di figure 712 itu adalah motion of a particle with energy E equal to E is in between, jadi E-nya itu di antara 0 sampai M minimum, dan dia itu memiliki dua buah radius pendek dan radius panjang, yang menghasilkan gerak presisi, ya, precessing motion. Nah, inilah konsekuensinya kalau kita
gambar dia keseluruhan. Kalau untuk mudahnya ya, kalau ini ya, kalau untuk mudahnya kita bisa menganalisis dia dari satu buah elips saja sebetulnya ya. Satu buah elips saja tanpa melihat bagaimana gerak presisi itu terjadi. Namun sesungguhnya yang terjadi di ini ya, yang sesungguhnya terjadi di apa itu namanya, yang terjadi di alam ya sebetulnya orbit si elips ini menghasilkan gerak presisi yang di sini. Coba ya. It will take a large number of revolution before a particle comes back to initial position. Hence, the orbit is nearly closed. Such orbital motion is described as precision motion yang nanti akan dibahas di chapter 13. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, mengapa ini bisa terjadi? Karena gimana ya penjelasannya? The ratio depends on the force law and values E and L. If the two period in L equal, the closure will happen only for one period. Nah ini penyebabnya ini. Kenapa dia bisa terjadi? Karena ini ada kebergantungan ya antara energi total dengan L. Ya, ada kebergantungan terhadap E dengan L. Jadi if the two period T R and T theta are equal, the closure of the orbit will happen after only one time period. Jadi kalau misalnya TR dengan T theta itu apa namanya hanya itu nilainya sama jika periode radial dan periode tangensialnya itu sama, maka seperti pada kasus ini, seperti pada kasus R minimum ya, pada saat orbitnya itu lingkaran, maka si gerak presisi itu tidak akan terjadi. Namun untuk hal ini kita nanti akan dapat seperti thus it is clear that for particle with energy such as zero dengan energi yang berada di antara 0 sampai M minimum, the motion of the particle will be doubly periodic with period of TR and T theta. The characteristic of the orbit strongly depend on the ratio between the two periods. Jadi di sini apa namanya pada saat kita memiliki energi totalnya berada di bawah 0 dan di atas E minimum, maka selain orbitnya itu berbentuk elips, dia juga melakukan gerak presisi karena apa namanya motion atau gerak dari arah radial dan tangensial itu memiliki periodenya sendiri ya, ada di sini ininya penjelasannya di sini. Kalau misalnya radial dan tangensialnya itu sama, maka ya dia nggak ada gerak presisi. Dia hanya gerak ini aja, circular saja. Jadi hanya satu buah saja gitu loh. Ya hanya satu buah saja ininya, orbitnya. Tapi kalau ini kan dia selain dia melakukan gerak elips yang ini, tapi dia juga berpindah gitu ya, seperti ini. Seperti ini sehingga nanti dia balik lagi ke sini. Gitu. Nah, inilah yang menjadi khas ya dari gerak yang dipengaruhi oleh central inverse square law dengan kondisi energinya itu berada di antara 0 dan EM. Kalau misalnya energinya itu pas berada di titik singgung kurva energi potensial minimum, aman. Maksudnya kita seperti kembali waktu mempelajari itu apa namanya gaya sentripetal dengan gaya gravitasi itu waktu di TPB. Ya. Karena orbitnya itu adalah orbit lingkaran, kemudian gaya yang pengaruhnya itu gaya gravitasi, berarti kan kita bisa tahu berapa percepatan kita bisa tahu berapa kecepatan orbit kecepatan linear dari gerak apa namanya planet gitu ya menggunakan orbit yang bentuknya lingkaran itu. Jadi dengan fisika dasar saja udah selesai gitu ya. Sudah selesai permasalahan. Namun karena di sini beberapa planet itu orbitnya ini ya apa elips, maka kita harus melihat apa itu namanya fenomenanya itu menggunakan cara seperti ini. Oke. Tadi kita udah sampai di sini ya. Kita tadi udah sampai di sini ya, udah sampai di persamaan gerak. Kita udah sampai di minus M per L kuadrat K minus U sama dengan D kuadrat U per DT kuadrat. Nah, di mana di sini
apa ini K-nya ya. Ini walaupun seperti ini dengan K konstanta, tapi camkan di benak kita bahwa K itu bisa bernilai positif dan negatif. Dan konsekuensinya jelas bahwa kalau K-nya itu negatif, artinya gayanya itu adalah kalau K-nya itu adalah apa itu namanya atraktif, tarik menarik, maka dia grafiknya menjadi seperti ini yang biru. Yang konsekuensinya tadi kita lihat di buku Atam Arya bagaimana perilakunya terhadap energi. Tapi kalau misalnya gayanya itu adalah tolak menolak, ya, maka dia menghasilkan kurva yang warnanya oranye yang ini, ya, menghasilkan kurva yang oranye seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah gaya inverse square law yang nilai dari K-nya itu sangat kecil, bahkan mendekati 0, dia nanti bentuknya seperti ini, yang hijau, ya, yang hijau. Nah, kalau misalnya apa ini namanya? Kalau misalnya, jadi ini apa namanya fungsi potensial efektif ini, kalau misalnya K-nya itu negatif, ya, sifatnya itu adalah tarik menarik, maka yang bisa digambar itu adalah yang biru sama yang ungu. Yang ungu itu kalau misalnya diketahui momentum sudutnya tuh 0, jadi apa ya? Dia kalau tidak ada momentum sudut berarti apa? Berarti dia geraknya nggak melingkar gitu ya. Tidak ada komponen gerak melingkar gitu ya. Maka si apa ini namanya V sama dengan K per R, dia bentuknya kayak gini. Ya, dengan K-nya yang negatif. Kalau misalnya K-nya positif, dia yang merah. Ya, ini sama seperti waktu kita belajar itu potensial elektrostatik. Kalau belajar potensial elektrostatik, kalau misalnya misalnya muatannya itu negatif, maka dia akan menghasilkan kurva yang ungu seperti ini. Sedangkan kalau muatannya itu positif, dia menjadi merah seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya sebuah gaya mempengaruhi sebuah objek dan objek itu menghasilkan gerak, tapi geraknya itu bukan gerak yang melingkar gitu ya, yang tidak punya jari-jari gerak melingkar gitu ya, maka bentuk ininya ya, bentuk kurvanya nanti akan menjadi yang ungu sama yang merah ini. Tapi kalau geraknya itu memiliki komponen gerak melingkar, ya, sorry. Oh, sorry, saya salah. Saya salah di sini karena harusnya yang tadi saya sebutkan bahwa tidak punya komponen gerak melingkar itu yang ini. Maaf, ini saya ralat ya. Jadi lihat di sini L sama dengan 0, L sama dengan 0 itu artinya dia tidak memiliki komponen gerak melingkar. Jadi geraknya itu lurus-lurus saja. Nah, geraknya itu lurus-lurus saja. Nah, ini direpresentasikan oleh yang oranye sama yang ungu ya. Mohon maaf ya, tadi saya ralat. Yang ungu dengan yang oranye, di mana kalau yang oranye ini menunjukkan gaya yang repulsif, yang tolak menolak, sedangkan yang ini yang tarik menarik. Nah, sedangkan yang merah dengan yang biru ya, merah dan biru ini menandakan dua buah gerak yang memiliki komponen melingkar karena momentum sudutnya tidak 0, yang merah ini sama yang biru ini ya. Nah, yang biru ini tadi sudah kita lihat di buku Atam Arya, dia itu akan memiliki orbit lingkaran, elips dan lain sebagainya. Dan kalau yang merah ini adalah gerak yang apa itu namanya memiliki komponen gerak melingkar, sifat gayanya itu adalah saling repulsif, tolak menolak. Nah, sehingga mirip dengan apa yang nanti akan kita temui pada saat mempelajari hamburan Compton. Ya, pada saat mempelajari hamburan Compton itu adalah salah satu contoh dari pengaruh gaya sentral terhadap gerak dari partikel benda yang partikelnya itu sifatnya tolak menolak, ya, tolak menolak.
Nah, nanti akan dipengaruhi oleh fungsi potensial efektif yang warnanya merah ini. Nah, artinya si energinya kalau kita merujuk kembali ke buku Atam Arya, dia nanti nilainya ada di atas. Ya, yang ini. Jadi E-nya bisa nilainya E4 dengan kurvanya adalah kurva yang merah yang ini. Kurvanya kurva yang merah ini. Artinya dia nanti akan menghasilkan orbit yang unbounded, yang tidak membentuk lintasan tertutup, dan cenderung nanti akan menjauh setelah dia mendekati benda yang utama, ya, yang menghasilkan gaya tersebut sejauh jari-jari tertentu. Baru nanti kemudian dia kembali lagi menjauh seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari sekarang, yang kita akan fokuskan sekarang adalah yang bentuknya ini tadi, yang bentuknya ini. Dengan momentum sudut L konstan, dengan itu tadi, apa namanya, gayanya itu sifatnya atraktif atau tarik-menarik. Jadi K-nya itu adalah negatif. Ya, K-nya itu negatif. Nah, tentukan persamaan geraknya. Ya, tentukan fungsi dari posisinya atau R sebagai fungsi tetanya. Ya. Nah, tadi kita telah dapatkan setelah kita memasukkan apa namanya, fungsi gaya yang sudah dimodifikasi menjadi 1/U, nanti kita dapatkan seperti ini kan, karena bentuknya kan K per R kuadrat. Ya kan? K per R kuadrat. Nah, R kuadrat itu sendiri adalah sama dengan 1/U kan, 1/U kuadrat. Ya, R kuadrat adalah sama dengan 1/U kuadrat, sehingga kalau demikian FR ini kalau ditulis dalam fungsi U atau 1/U, dia akan menjadi KU kuadrat. Masukin ke sini, nah kita dapatkan persamaannya seperti ini kan. Nah, setelah itu nanti kita dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ya, persamaannya menjadi seperti ini. Yang agak berbeda dengan waktu contoh kita yang hari Kamis yang kemarin. Kalau hari Kamis yang kemarin kita dapatkan bentuk persamaannya, persamaan akhirnya kalau yang di hari Kamis kemarin itu kan bentuknya kayak gini. Bentuknya kalau misalnya, coba ya kita recap. Kalau misalnya FR-nya itu adalah sama dengan K per R pangkat 3, maka waktu itu kita dapatkan bahwa bentuk persamaannya itu adalah DU per D theta kuadrat, ya, sama dengan beta kuadrat U gitu kan. Kalau kemarin bentuknya seperti ini. Tapi kalau sekarang dengan gaya inverse square law-nya seperti ini, ternyata menghasilkan persamaan gerak yang munculnya seperti ini. Nah, ini agak berbeda. Kalau yang ini kemarin kita dapatkan bahwa solusi dari U-nya itu adalah sama dengan U0 cosinus beta theta min theta 0 gitu ya, sehingga nanti didapatkan R sebagai fungsi tetanya itu adalah sama dengan 1/U0 cosinus beta theta min theta 0, ya. Kemarin kan untuk yang ini seperti ini. Nah, kalau yang ini berbeda, ya. Ini berbeda. Bentuknya tidak bisa mengikuti yang kemarin. Makanya banyak-banyak berlatihlah untuk bab gaya sentral ini dengan gaya-gaya yang ini, dengan gaya-gaya yang nanti akan diberikan pada ujian, ya, misalnya K per R, atau misalnya KR kuadrat, atau KR pangkat 3, atau ya yang macam-macam itulah, ya. Nah, itu berlatih untuk itu supaya bisa dapat sense untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Nah, kalau di gaya yang sifatnya inverse square law seperti ini, bentuk persamaan diferensial orde 2-nya persamaan diferensial biasanya itu tetap orde 2, sama seperti yang contoh yang kemarin, tapi bentuknya lihat di ruas di sebelahnya itu bukan lagi, tidak bisa diselesaikan dalam bentuk tidak bisa diselesaikan dalam bentuk B kuadrat U, ya, karena dia ada faktor ini nih. Nih, ada faktor minus M per L kuadrat K. Nah, untuk itu maka kita percaya saja, ya, dengan penyelesaian berikut.
Mungkin di buku Atam Arya dijelaskan lebih elegan ya. Tapi kalau di sini di slide ini saya akan beritahukan saja bahwa solusi ini nanti akan memiliki dua buah komponen, yaitu solusi homogen dan partikulir. Nanti Anda belajar FISMAT 1 di bab akhir. Biasanya nanti setelah UTS 1 belajar itu, nanti akan belajar ini, solusi homogen dengan solusi partikulir. Solusi homogen itu akan kita dapatkan jika misalnya persamaan ini menjadi begini, d kuadrat u dx kuadrat ditambah u sama dengan 0. Nah, ini untuk yang homogennya. Sedangkan kalau yang partikulir nanti akan kita dapatkan dari ini, minus m per L kuadrat K. Gitu ya. Dari sini, ini dari partikulirnya. Partikulir. Teknisnya terkait dengan bagaimana, kenapa seperti ini, silakan nanti tunggu sampai ke kuliah mengenai ini di fisika matematika, karena nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap. Tapi untuk tahap ini, percayalah bahwa solusinya nanti akan memiliki bentuk seperti ini, akan ada bagian homogen dan juga partikulirnya, sehingga kalau misalnya dari homogen ini bisa kita lihat mirip-mirip dengan yang kita dapatkan kemarin, ya, mirip-mirip dengan apa yang kita dapatkan kemarin dengan komponen betanya ini, ya, dengan komponen betanya ini sama dengan 1 kan, atau beta kuadratnya sama dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan nanti untuk solusi homogennya itu adalah sama dengan nanti bentuknya adalah amplitudo dikalikan kosinus theta min theta 0, atau bisa juga saya tulis sebagai U0 gitu ya, kosinus, karena betanya itu adalah 1 ya, maka dia ditulis sebagai theta min theta 0 seperti ini. Sedangkan solusi partikulirnya adalah yang ini, yang berasal dari yang ini nih. Ya. Nah, dari situ kita nanti akan dapatkan ya di ruas kiri, ya, ruas kiri itu yang ini, ruas kiri yang ini ruas, ya, ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Di ruas kiri nanti akan kita dapatkan ini ya, turunan dari u terhadap theta 2 kali, nanti akan kita dapatkan persamaan ini. Ya. Sedangkan di ruas kanan, kalau misalnya minus U dikurangi M per L kuadrat K, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini menandakan validitas, ya, menandakan bahwa solusi ini, ya, solusi partikulir dan homogen untuk U, ya, U sebagai fungsi theta ini sudah valid. Ya, karena kedua ruas, nih kalau misalnya yang ini dites gitu ya, ini kan disebutkan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order 2 homogen. Bentuk solusinya nanti U theta mengandung U homogen dan U partikulir. U homogennya bentuknya kayak gini, partikulirnya seperti ini. Ya udah, berarti U theta adalah sama dengan U0 kosinus atau A kosinus theta min theta 0 dikurangi M per L kuadrat K. Nah udah, kalau gitu masukkan U theta ini ke persamaan ini, ya, ke persamaan gerak ini. Kalau misalnya ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti solusi ini valid gitu ya. Dan ini terbukti, ya, terlihat bahwa ruas kanannya seperti ini, ruas kirinya seperti ini, nanti didapatkan ininya, ya, kedua ruas artinya sama gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya dipaksakan dikurangkan nanti 0 seperti itu. Jadi inilah solusinya. Solusinya yang nanti akan kita dapatkan, bahwa persamaan geraknya nanti akan bentuknya seperti ini. Ya, persamaan geraknya nanti menjadi seperti ini. Ya, ini A cos ini adalah amplitudo atau bukan amplitudo, atau bisa juga disebut sebagai simpangan maksimum, ya, atau bisa juga disebut sebagai simpangan maksimum. Ya, karena nanti ya kalau di sini bisa tadi kita lihat bahwa A ini adalah sebanding dengan U0 gitu ya, sebanding dengan 0,
dan dia itu adalah sama dengan ya 1/R0 gitu ya. 1/R0. Jadi dia nanti R0 itu sendiri atau berarti itu kan simpang apa namanya R awal gitu ya, R awal atau R maksimumnya dia seperti itu. Nah, oh ini udah ada tulisan-tulisan, bentar saya tulis. Nah, yang menarik adalah solusi ini ya, solusi yang sebelumnya yang ini ya, A cosinus theta min theta 0 min M per L kuadrat K ya. Nah, ini itu memiliki dua buah nilai ekstrim karena fungsi cosinus ya. Karena fungsi cosinus ya, karena fungsi cosinus theta min theta 0 ini kita ketahui fungsi cosinus itu ya, itu dia memiliki nilai maksimum 1 dan nilai minimum min 1. Makanya dia punya dua buah titik ekstrim seperti berikut. Di mana kalau misalnya theta 0, jadi gini, kalau misalnya kita buat sedemikian rupa sehingga theta 0-nya itu di 0 dan theta-nya itu di 0 juga ya. Ini asumsi asumsikan theta 0 itu di 0 ya, di 0 radian atau di 0 derajat. Maka kalau misalnya tetanya itu adalah 0 juga, maka nanti akan kita dapatkan U1 itu nilainya seperti ini. Sedangkan kalau misalnya tetanya itu ada di pi atau di 180 derajat, maka nanti kita akan dapatkan U-nya itu menjadi seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan A? Ya, atau U0 ya. Bagaimana cara mendapatkan ini? Nah, A ini dihitung dari perpotongan energi potensial efektif dengan E total. Ya, dihitungnya dengan cara melakukan hitung nilai perpotongan antara energi total dengan V efektif. Didapatkan di sini dengan kondisi di mana energi kinetiknya ini adalah sama dengan 0, yaitu di mana ET ini memotong energi potensial efektif di titik minimumnya, maka nanti akan kita dapatkan menjadi persamaannya menjadi seperti ini. Ya, nanti akan kita dapat persamaannya seperti ini. Ini ya, yang FR itu nanti yang ini ya, kemudian yang itu yang ini. Ya. Yang ini kemudian dikurangi ET energi total ya. Ini adalah energi total, energi mekanik total adalah sama dengan 0 ya, adalah sama dengan 0. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan kuadratik yang akar-akarnya itu adalah seperti berikut. Ya, akar-akarnya nanti akan menjadi seperti berikut. Ini demi untuk menjawab berapa sih nilai dari A ini. Ya, menjawab nilai dari A ini. Dan sebetulnya itu sudah terlihat. Ya, sebetulnya itu sudah terlihat. Jadi nilai dari A adalah yang ini kan. Nih, ini adalah nilai dari A. Di mana A nanti bisa bernilai positif. Ya, ini positif. Yang ini juga bisa bernilai negatif. Di mana yang ruas yang ini kan sama dengan min M per L kuadrat K. Ya kan, yang ini. Sebetulnya sudah bisa terhitung. Jadi U1 ya, yang nilai A-nya positif itu kalau misalnya ini, yang ininya positif nih, yang positif. Tapi kalau ini yang negatif, maka kita dapatkan dia U2 seperti itu. Ya. Ini jadi berapa nilai dari A dalam kasus ini adalah kalau akan kita dapatkan kalau misalnya kita lakukan ini melakukan pemotongan nilai ini ya, melakukan analisis terhadap titik singgung energi total dengan energi dengan fungsi potensial efektif. Ya, tepat di ini di E minimum yang ini ya, seperti jadi di sini, jadi di titik ini yang bawah ini kalau kita lakukan seperti itu, maka nanti akan kita dapatkan nilai dari A-nya ya, nilai dari A-nya melalui persamaan ini ya, melalui persamaan ini. Dan penyelesaiannya ini ya pakai rumus ABC ya, ini kan sama aja dengan A X
kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 kan, gitu kan? Y sama dengan I. Nah, seperti ini kan. Kemudian kita tahu ada rumus ABC, ya kan? X12 sama dengan min B kuadrat plus minus akar min B ya, bukan min B kuadrat. Min B. Sorry. Min B ditambah plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. 4AC ya, 4AC per 2A. Ya kan? Seperti itu. Nah, nanti didapatkanlah ini persamaannya seperti ini. Didapatkanlah ekspresi dari A-nya itu sebetulnya adalah akar dari ini. Akar dari ini. Nah, kita lihat ya, nilai K ini, kita ingat-ingat lagi nilai K ini adalah sama dengan min G M besar M kecil untuk gravitasi, dan dia itu adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q besar Q kecil untuk elektrostatik. Ya, dengan L-nya ini konstan, L-nya ini konstan. Nilainya ini konstan, L-nya ini adalah sama dengan inersia dikalikan omega, gitu kan ya. Inersia dikalikan dengan omega, artinya nilai dari si omeganya ini konstan. I-nya itu kan dari 2 buah partikel. Inersia dari 2 buah partikel, jadi sigma mr kuadrat gitu ya. Sigma dari mr kuadrat bisa jadi dari 2 buah partikel, dengan omeganya ini adalah nilainya konstan seperti itu. Jadi ini nilainya, jadi dia tidak memiliki kebergantungan terhadap waktu atau apapun. Nah, kemudian dengan demikian tadi kita dapatkan bahwa untuk kasus gerak untuk kasus gaya sentral dengan gayanya yang berupa inverse square law, nah ini, maka nanti akan kita dapatkan persamaan orbitnya atau persamaan geraknya sebagai fungsi dari theta adalah 1/A cosinus theta min theta 0 ditambah B. Bentuknya nanti seperti ini, di mana nanti dia itu nilai A-nya itu adalah ini, akar dari B kuadrat ditambah 2ME per L kuadrat, dan B itu sendiri adalah sama dengan minus MK per L kuadrat. M ini adalah massa dari benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral, dan K-nya ini adalah konstanta dari gaya sentral yang mempengaruhi benda tersebut. Apakah dia itu gravitasi atau elektrostatik. Nah, sehingga nanti didapatkan 2 buah nilai ekstrim. Nanti akan didapatkan 2 buah nilai ekstrim. Apa itu namanya? Untuk R1 ya, yang nilainya itu positif, akar bla bla bla. Dan R2 yang nanti nilainya adalah minus akar ini dikurangi MK per L kuadrat. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa untuk kasus inverse square law kita nanti akan punya 2 R, ya, punya 2 R atau 2 buah jari-jari. Nah, representasi dalam grafiknya seperti ini, ya. Representasi grafiknya nanti akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya ini adalah tadi, tapi ini berubah ininya, tapi berubah warnanya, tapi kita masih bisa kita gunakan. Jadi di sini kalau misalnya gayanya ini bentuknya adalah atraktif, ya, tarik menarik seperti di bawah ini, ya, maka nanti pada saat energinya itu berada di antara 0 sampai V minimum, ya, V efektif minimum, maka nanti kita dapatkan R1 R2, ya, dapatkan R1 R2. Kalau misalnya E-nya itu berada di atas, ya, kalau misalnya E-nya itu nanti berada di atas sedangkan kurva efektif minimumnya adalah seperti ini, maka nanti profilnya akan menjadi seperti ini, ya. Dia hanya memotong di 1 buah R, dan nanti
lintasan yang akan terbentuk tidak lagi memiliki R1 R2, tapi hanya di satu titik saja yang menandakan dia itu posisi yang paling dekat. Artinya seperti yang di buku Atam Arya tadi, gayanya nanti akan berupa lintasannya nanti akan berupa lintasan yang unbounded, yang tidak yang tidak bertemu kembali, ya, tidak tertutup, bahkan nanti akan menuju ke itu infinity, gitu ya, akan menuju ke tahap perhinggaan. Jadi nanti justru nanti dia profilnya itu nanti mendekat dulu, baru nanti menjauh, seperti itu. Begitu pula dengan yang ini. Kalau misalnya E totalnya itu misalnya sama dengan 0. Kalau E totalnya juga adalah sama dengan 0, maka profilnya juga sama. Ya, dia akan menghasilkan trajektori yang tadinya yang akan mendekat ke ke M besar, baru nanti dia menjauh. Tapi kalau misalnya dia itu nilainya di bawah, ya, negatif gitu ya, maka nanti ininya profilnya kalau tidak dia bentuk orbitnya lingkaran, maka dia menghasilkan bentuk orbit yang elips tadi, dengan elips yang memiliki gerak presisi yang tadi itu, ya. Nah, ini profil-profilnya. Nah, kalau misalnya dia ada di bawah di ini, kalau misalnya Anda agak ini sedikit kritis sedikit, bagaimana kalau dengan profil yang ini, yang ada di sini nih, yang misalnya ini mungkin karena penggambaran saja ya, di mana ini kurva yang energi potensial efektif yang bawah ini sesungguhnya nanti makin lama dia akan makin menuju 0, ya, makin lama dia akan menuju 0 di ketahinggaan, tapi sehingga seakan-akan untuk daerah yang ini seakan-akan nanti dia tidak akan memotong gitu ya misalnya, tapi akan memotong sih sebetulnya untuk dua buah R yang berbeda gitu, karena dijelaskan dalam buku Atam Arya itu seperti demikian. Namun di sini untuk ilustrasinya ini sayangnya memang si kurva yang diilustrasikan di sini dia terpotong di sini, karena ini kalau sesungguhnya dia nanti diinikan ya, kalau misalnya nanti dia dipanjangin gitu ya si jari-jarinya sampai menuju tahingga gitu, ini sebetulnya dia si kurvanya ini menuju tahingga, sehingga kalau misalnya ada garis energi di sini yang dia itu di antara 0 sampai E minimum, dia tetap akan menghasilkan lintasan yang berbentuknya elips itu tadi. Oke, nah yang menarik adalah di sini ada kurva satu lagi yang biru. Biru ini kalau gayanya tadi bersifat repulsif, tolak menolak, ya. Tolak menolak dia hanya akan menghasilkan satu buah jenis lintasan yang unbounded dan akan menghasilkan partikel akan mendekat dan kemudian nanti dalam tanda kutip terlempar ke tahinggaan seperti itu. Sebentar, mana lagi ya? Nah, kalau di buku Atam Arya di figure 7.16 7.16 ini diperlihatkan 7.16 mana? Nah, ini diperlihatkan ini ini tadi jenis-jenis gaya yang jenis-jenis energi potensial efektif yang bisa mempengaruhi gerak ini, yang bisa mempengaruhi gerak dari partikel tertentu. Ini kalau yang bagian bawah ya, yang ini sama yang ini adalah gaya yang sifatnya atraktif, sedangkan kalau yang ini yang bersifat repulsif yang atas nih. Sedangkan kalau yang ini yang K-nya itu 0 ya. Jadi gayanya yang K-nya 0 apa ya? Atau mendekati 0 lah ya. Yang gayanya mendekati 0. Karena kalau setahu saya kalau K yang benar-benar 0 sih apa ya? Nggak ada ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah ini jenis-jenisnya nih, misalnya nih ada hamburan Compton ya untuk trajektori partikel yang dipengaruhi oleh gaya tarik menarik nih. Kalau gaya yang pengaruhinya ini tarik menarik seperti ini, maka dia nanti lintasannya menjadi seperti ini ya. Lintasannya akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya yang ini ya,
kok bisa gaya tarik menarik tapi dia sifatnya unbounded? Bisa, karena kalau misalnya ini kan tadi ada contohnya yang ini atau yang di PowerPoint ya. Nah, yang ini kalau misalnya energi totalnya ini justru positif ya. Energi totalnya ini justru positif dan dia ada di atas, sedangkan energi potensial efektifnya ini berasal dari inverse square law dengan L yang konstan. Maka di sini akan kita dapatkan bentuk dari trajektori si M kecil. Bentuknya nanti akan menjadi seperti ini nih. Jadi dia M-nya ke sini, kemudian dia mendekat, ya, kemudian dia menjauh, tapi mendekatnya itu melingkupi gitu loh, melingkupi dari si lingkaran ini, ya, melingkupi dari lingkaran orbit dari RC ini. Ini kalau misalnya atraktif. Tapi kalau dia itu sifatnya repulsif, maka dia nanti seperti ini. Nah, yang ini menjauh gitu. Dia hanya menyinggung di satu poin saja, di satu titik saja, kemudian dia menjauh. Nah, kemudian kalau nanti di hamburan Compton, dia nanti sifatnya kayak gini, ya. Nanti sifatnya kayak gini kalau misalnya kalau misalnya dia sifatnya itu repulsif. Kalau misalnya, nah ini kalau di Compton ini kan menarik karena si gaya sentral yang berperannya itu adalah ini kan elektrostatik. Yang di atas AB ini adalah contoh untuk kalau gayanya ini gravitasi, ya. Kalau misalnya gravitasi, ya. Gravitasi dengan sebentar, K-nya positif. K-nya positif. K-nya positif. Ini harusnya bentar. Mungkin ini maksudnya tapi ini disebutnya ini repulsif dan ini ya. Disebutnya ini repulsif dan atraktif ya. Jadi di sini kalau dia itu gayanya tarik menarik ya, dengan energi totalnya itu yang positif, maka dia menjadi seperti ini, yang gambar A ini. Sedangkan kalau yang B ini kalau misalnya dihasilkan dari gaya yang tolak menolak ya, gaya yang tolak menolak, dia nanti bentuknya perlintasannya seperti ini. Tapi kalau yang C ini ya, yang C ini bentuk khusus dari B ya. C ini ada menunjukkan ini bentuk khusus dari atau bentuk gabungan ini sebenarnya ya. Bentuk gabungan dari A, B ya, dari A dan B untuk kasus di mana trajektori yang dihasilkannya itu bukan sebuah lintasan tertutup, tapi sebuah lintasan yang terbuka. Seperti itu. Jadi nanti kita belajar hamburan partikel itu bisa saja targetnya itu atom yang netral atau atomnya itu adalah positif atau apa, kemudian dia ditembakkan oleh elektron misalnya atau ditembakkan oleh proton, maka nanti si ininya ya, berkas lintasannya nanti bisa seperti ini ke atas atau ke bawah, bergantung dari jenis dari partikel yang ada di O dan juga yang M-nya ini, seperti itu. Makanya nanti ya bentuknya ada yang seperti C seperti ini ya. Oke, kita balik dulu. Nah, ini jadi representasi representasi grafisnya dari energi potensial efektif, ya, di mana untuk nilai K sama dengan lebih besar dari 0 itu sifatnya repulsif. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya K-nya ini repulsif, nah ini menarik nih. Ya, kalau misalnya begitu, ini kita bedah aja. Karena tadi disebutkan K itu kan bisa positif atau negatif. Maka di sini kita bisa ini tabulasi. Kita bisa tabulasi. Ini kan sama juga dengan M kuadrat K kuadrat per L pangkat 4 gitu ya. Ditambah 2 M E per L kuadrat. Sedangkan B-nya itu adalah sama dengan min M K per L kuadrat. Nah, K tadi disebutkan ini bisa positif, bisa negatif. Sehingga kalau positif, maka nilai dari B itu negatif. Ya, nilai dari B itu negatif dan A-nya juga positif.
dan nilai B negatif, A positif. Tapi kalau nilai K-nya itu adalah negatif, ya, maka B-nya itu positif, A-nya tetap positif. Coba kita lihat. Tadi ditabulasi. Nah, ya, kalau K-nya itu kalau gayanya itu adalah repulsif, ya, artinya ini gaya tolak menolak, repulsif. Kalau yang ini atraktif, gayanya tarik menarik, ya. Maka kalau dia itu repulsif tolak menolak, maka B-nya, ya, nilai B-nya itu menjadi negatif, ya, ini negatif, ya, dan A-nya ini menjadi lebih besar daripada B, gitu ya. A-nya ini menjadi lebih besar daripada B. Untuk kasus di mana E-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau ini E-nya positif energi total, ini positif. Karena nggak mungkin tadi kan kalau misalnya kurvanya seperti ini, kalau untuk yang repulsif kan dia seperti ini. Energi totalnya nggak mungkin di bawah karena tidak akan menghasilkan any meaningful ini kan, any meaningful trajectories. Jadi apa namanya, persamaan R-nya itu imaginary gitu kan. Ini R, ini energi. Ya, ini nggak mungkin E-nya tuh di bawah. Ini not possible, not possible. Tapi kalau E-nya ada di sebelah sini, atau minimal dia di sini lah, di sini gitu ya, sini gitu ya, E-nya tuh di bawah sini, maka ya ini A-nya kan apa? Ini kan positif, ini kan di daerah energi yang positif, ini energinya yang negatif, ya, maka akan dihasilkan itu apa namanya, R-nya real, R sebagai fungsi tetanya ini real, dan bentuknya unbounded, ya, untuk yang repulsif. Tapi kalau untuk yang atraktif, nah, yang atraktif kita bisa lihat seperti ini. Kalau atraktif berarti nilai K-nya ini negatif, maka B-nya positif. Dengan nilai B yang positif bisa kita dapatkan 3 buah skenario. Yang pertama adalah nilai dari A-nya itu lebih kecil dari B. Yang kedua adalah nilai A dan B sama. Dan yang ketiga adalah nilai A-nya lebih besar dari B. Nah, artinya di sini kita akan kembali ke profil yang ini. Ya, ada kasus kita akan mendapatkan satu buah R saja ketika energi totalnya itu adalah sama dengan nilai minimum dari vape efektif, atau kita nanti akan punya 2 buah jari-jari panjang dan jari-jari yang pendek sehingga menghasilkan elips, atau kita akan mendapatkan satu buah R saja yang nanti akan menghasilkan itu tadi gerak yang unbounded itu tadi. Jadi mirip-mirip dengan yang itu, mirip-mirip dengan yang gaya repulsif. Bentar, sampai mana? Ya, jadi ini skenarionya. Nah, ini sebetulnya nanti bisa kita kalau diteruskan, ya, kalau diteruskan nanti kita bisa dapatkan, ya, nanti kita bisa dapatkan bahwa dengan resep seperti ini, kita nanti bisa dapatkan bentuk apa namanya, bentuk dari R, ya. Coba ya tadi bentuk R-nya gimana? Tadi kan bentuk R-nya seperti ini, ya kan? Mana ya? Yang ini aja nih. Misalnya saya copy ke sini ya, atau saya buat ini baru lah. Saya ini buat baru, dimana ininya blank gitu ya. Nah, terus saya paste di sini, ya. Nah, ini kan persamaannya tadi seperti ini. Nah, ini kan sama, ini kan bisa juga sebagai jembatan kita untuk materi pekan depan. Ini kan ini ya seperti ini. Ini adalah ini 1/R1,2 ya, sama dengan plus minus akar MK per L kuadrat gitu ya.
Ini dikuadratkan ditambah 2ME per L kuadrat, ya, dikurangin MK per L kuadrat. Nah, artinya kalau misalnya, nah ini ya, ini kan saya sebetulnya bisa lakukan, ini kan bisa saya hitung jadi begini, bisa saya ubah bentuknya, bisa saya ubah bentuknya menjadi R 1,2 sama dengan 1 per apa gitu kan ya. Nah, dan di sebelumnya itu didapatkan dia itu adalah A cosinus theta ini ditambah B kan. A cosinus theta min theta 0 ditambah B kan. Ditambah apa dikurang? Tambah B. Ya. Nah, ini kan tadi juga disebutkan bahwa ini adalah sama dengan plus minus A, ya, plus minus A dikurangi B gitu ya. Ya, di mana A-nya itu adalah sama dengan akar M K kuadrat per L kuadrat. M si kuadratnya di luar. Ditambah 2ME per L kuadrat, dan B-nya itu adalah sama dengan ini kan min MK per L kuadrat. Nah, ini ya, si bentuk ini 1 per R12 ini bisa ditulis seperti ini ya, bisa ditulis seperti ini, di mana nanti bentuk akhirnya adalah sama dengan R0 ya, 1 ditambah E dibagi 1 ditambah E cosinus theta. Ya. Jadinya nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, inilah yang nanti akan meinikan ya, yang nanti akan mendiferensiasikan ya, yang akan mendiferensiasikan apakah geraknya itu nanti menjadi ini, menjadi lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Ya. Nah, ini yang nanti akan karena ada faktor E ini nanti disebut sebagai eksentrisitas. Jadi persamaan yang tadi kita sudah dapatkan dari sini ya, dari persamaan gerak, yang mana sih persamaan geraknya? Nah, ini ya, dari persamaan gerak ini ya, ini dari D kuadrat U per D theta kuadrat min U sama dengan plus U sama dengan min, ini plus U sama dengan MK per L kuadrat ya, nggak salah. Oh iya benar, MK per L kuadrat. Itu kita dapatkan ini kan solusi homogen plus solusi partikulir yang bentuknya nanti menjadi seperti ini kan, yang bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, ini ya, bentuk R12 ini kalau tadi dari apa itu namanya, dari analisis grafik di mana energi totalnya itu sama dengan V minimum, kita dapatkan nilai A dan B-nya itu ini. Nah, ini persamaan yang ini bisa disederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Menjadi bentuknya yang ini nih. Nah, ini yang nanti akan mendeskripsikan ya, secara matematik atau secara geometri ininya, bentuknya lingkaran, elips, hiperbola, dan ini. Artinya nanti kita akan dapatkan, kalau dari fisika kita dapatkan bahwa si persamaan geraknya ini punya komponen A dan B seperti ini. Nah, nanti A dan B ini dan juga variabel-variabel yang ada di dalam nanti akan bisa diubah bentuknya menjadi persamaan matematika ini, di mana nilai dari E tertentu akan menghasilkan
ini apa bentuk lingkaran elips, hiperbola dan parabola ya. Dan nanti silahkan nanti rekan-rekan baca di buku Atam Arya ya, karena sesungguhnya ada spoilernya sih sebetulnya di situ, eksentrisitas yang seperti apa yang nanti akan menghasilkan elips. Artinya E itu nanti adalah kombinasi dari MK dan L sebetulnya, dan E ya, MK, E dan L pada dasarnya nanti dengan syarat-syarat yang nanti harus dipenuhinya itu bagaimana ya. Karena dari sinilah, karena kalau dari sisi fisika sebetulnya kita sudah selesai, solusinya itu bentuknya seperti ini, tapi secara geometri atau matematika kita kan harus mendefinisikan bentuknya itu nanti lingkaran, elips atau apa. Kalau dari interpretasi grafik jelas ya. Kalau dari interpretasi grafik jelas bahwa ketika dia hanya menyinggung di satu titik, dia bentuknya lingkaran. Tapi kalau menyinggung di dua titik, kalau dia menerobos kurva energi potensial efektif, artinya dia menyinggung di dua buah titik, gitu ya. Artinya dia menerobos atau menembus di dua buah titik, maka dia bentuknya elips. Kalau misalnya dia itu energinya positif di atas, maka dibentuknya kalau nggak parabola, hiperbola dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan ditulis ya, akan ditulis atau akan diselesaikan ininya apa namanya bentuknya secara geometri matematis itu nanti bagaimana ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebetulnya, kalau bukan gaya kuadrat terbalik bagaimana? Misalnya kalau ininya hukumnya hukum Hooke. Kalau misalnya gayanya ini adalah gaya Hooke yang seperti pegas itu, ya. Misalnya ini M besar gitu ya, ini M besar. Kemudian dia ada M kecil gitu, M kecil, di mana gaya antara keduanya itu seakan-akan dia itu diikat oleh sebuah pegas dengan konstan kakak misalnya. Nah ini bagaimana ininya menentukan persamaan geraknya maupun bagaimana menentukan bentuk trajektorinya misalnya. Nah untuk soal yang bukan kuadrat terbalik ya memang bisa jadi solusi yang akan kita dapatkan bukan bagian dari irisan kerucut, bisa jadi karena yang tadi itu yang baru saja tadi dijelaskan memang hanya spesifik untuk yang gaya kuadrat terbalik yang secara fisis dia itu berasal dari gaya gravitasi maupun gaya elektrostatik. Tapi kalau misalnya gayanya itu bukan dua buah jenis itu, tetap kita bisa, dan kita sudah pastikan bahwa gaya Hooke itu sifatnya konservatif ya, sifatnya itu konservatif, dan andaikan interaksi dari M besar dan M kecil juga akan menghasilkan gerak yang punya sifat-sifat gerak melingkar, dengan catatan dia L-nya itu adalah konstan gitu ya, artinya dia masih memenuhi kekonservatifan dan juga memenuhi momentum sudut sama dengan 0, maka dia bisa diselesaikan dengan cara yang ini tapi tidak memiliki bentuk khusus sebagaimana gaya inverse square law. Nah, tapi bisa kita tetap selesaikan dengan cara ya ini tadi, masukkan dia ubah dia sebagai U ya, ubah dulu dia jadi U sama dengan 1/R, kemudian nanti masukkan ke persamaan gerak, nanti kita dapatkan komponennya seperti ini ya, komponennya seperti ini. Nah ini lagi-lagi nanti akan kita dapatkan solusi partikulir dan homogen ya, solusi partikulir dan homogen, sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan geraknya itu bagaimana, atau solusi dari U-nya itu bagaimana. Nah kemudian kalau misalnya gaya sentralnya itu berbentuk, nah ini kalau ini udah pernah nih, bentar ya. Kalau ini kan udah pernah, ini kalau ya bentuknya inverse cubic law, maka persamaan geraknya nanti akan bentuknya menjadi ini seperti ini ya. Dan kemudian kalau gayanya itu van der Waals atau gaya Nuclear-Nurtawa atau gayanya yang bentuknya aneh, nah U sebetulnya masih juga bisa kita dapatkan ya, menggunakan ini tadi, intinya masih menggunakan itu persamaan solusi in general secara umum ya, secara umum
secara umum solusi R sebagai fungsi theta didapat dengan menyelesaikan persamaan diferensial biasa, ya, orde 2, sehingga didapatkan nanti solusi homogen ditambah solusi partikulir. Jadi resepinya sebetulnya selama gaya-gaya tersebut sifatnya konservatif dan menghasilkan momentum sudutnya yang konstan, sehingga bisa kita selesaikan dengan pendekatan gaya sentral seperti ini, maka solusi dari posisinya bisa kita dapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 seperti itu, ya. Baik itu yang sifatnya hukum Hooke, yang gayanya itu gaya Hooke, atau gayanya gaya cubic law, inverse cubic law, van der Waals dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, pekan depan kita akan masuk ke irisan kerucut, ya. Jadi membahas sebetulnya ini artinya nanti di kuliah hari Kamis yang akan datang kita akan membahas eksentrisitas yang seperti apa yang akan menghasilkan bentuk lingkaran, elipsi, hiperbola dan parabola itu dari kombinasi A, B ataupun MK, L dan E yang kita ketahui di sini. Jadi kalau misalnya lingkaran, maka eksentrisitasnya itu bentuknya gimana, kemudian elipsnya bagaimana, hiperbola bagaimana, parabola bagaimana. Nanti itunya seperti itu. Ya. Penjelasan lebih ininya nanti akan disampaikan di hari Kamis nanti yang akan datang. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya gilirannya coba nanti sampai ke pukul 5. Ya, sampai ke pukul 5. Sekarang saya ada ini. Mana sih? Nah, ada pertanyaan untuk sore hari ini? Hanya satu soal? Ya, hanya satu soal mencari kuliah. Pekan 6, tugas 5. Oke. Stop share. Ini saya share screen. Oke, hanya satu soal. Silakan diselesaikan sampai pukul 5. Ya. Per kelompok. Ya, per kelompok. Nanti ininya sama seperti yang lalu, sama seperti waktu hari Kamis yang lalu, silakan nanti dikumpulkan per kelompok juga, ya. Ini soalnya. Sebuah orbit sebuah partikel yang dipengaruhi gaya sentral adalah R theta sama dengan C merupakan konstanta. Tentukan persamaan gerak dalam bentuk U sama dengan 1 per R, kemudian tentukan bentuk dari gaya sentralnya, dan hitung fungsi energi potensial efektif bila partikel bergerak melingkar dalam orbit dengan besar kecepatan yang tetap, artinya punya momentum sudut yang tetap, ya. Oke, hanya satu soal. Silakan dikerjakan sampai pukul 5, ya, pukul 5 sore. Silakan. Ini sambil saya buat ininya. Permisi, Pak. Ya. Ini nanti pengumpulannya hanya di tim saja ya, Pak, ya? Ya, di tim saja seperti yang kemarin. Iya, karena kemarin saya juga itu ngecek di Edunext kok nggak ada tempat pengumpulannya begitu. Nggak. Oh iya, biasanya memang di Edunext-nya juga dibikin ya? Iya, tapi karena yang megang Bu itu ya. Iya, seperti itulah. Ya, baik. Ya. Oke, ini saya bikin dulu ininya yang di itu. Kok attack bukan? New conversation kemarin itu gini-gini. Kemudian announcement. Oke, ya, pengumuman untuk
Kamis tuh kemarin 30 September ya. Oh, sorry. Berarti ini 1 Oktober. 1 Oktober. 1. Tugas di akhir kuliah Jumat. Tugas di akhir kuliah Jumat. Tanggal 1 Oktober. Ini sangat sore. Selamat sore. Diberitahukan bahwa hari ini akan diberikan tugas 5 untuk disususkan lalu dilaporkan ya, dengan formatnya T05 ke channel. Silakan pelajari materi dan tutorial di laman itu. Jangan lupa. Oh ya. Nah, ini kemudian tugas 5. Ini masuknya ke kelas. Oh. Oh, yang berarti ini bisa diedit kan ya, harusnya pengumuman untuk 30 September. Oke, dengan demikian karena pengerjaannya nanti di MS Teams, ini recordingnya saya hentikan.